Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, di mana kami akan menenangkan hati, menenangkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon Roh-Mu yang kudus membukakan hati dan pikiran kami, serta menguasai sepenuhnya, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dalam judul perikop Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita, dan semakin diberkati Tuhan dalam kehidupan dan dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita mendengar adanya orang yang berkata, saya tidak berguna, saya tidak berharga, atau kalimat-kalimat yang merendahkan dirinya sendiri. Kadang juga kita mendengar ungkapan seperti kita satu partai, kita sesama perempuan, kita seideologi, kita satu hobi, atau kalimat-kalimat yang lain yang memberi kesan bahwa seseorang itu bermartabat dengan ukuran kesamaan kepentingan. Hal-hal seperti ini dapat membuat manusia kehilangan akal sehatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih berbahaya lagi, manusia bisa saling meniadakan atau kurang menghargai orang lain karena perbedaan ideologi, pilihan politik, hobi, maupun karena keadaan ekonomi. Orang bisa menghina orang lain
atau saling merendahkan. Hal-hal seperti ini harus kita jauhkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nas hari ini memberikan pemahaman dan pengajaran kepada kita sekalian bahwa betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Berdasarkan Alkitab, martabat manusia adalah sangat tinggi. Martabat manusia, laki-laki dan perempuan, sama mulianya di hadapan Tuhan. Bukan karena status sosial atau karena keadaan fisiknya. Kita harus meyakini dan menerima kebenaran firman Tuhan yang menyingkapkan bahwa manusia adalah gambar Allah, atau yang biasa kita dengar dengan sebutan imago Dei, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi segala perbedaan atribut yang melekat pada identitas sosial seseorang tidak dapat menggantikan identitas manusia yang sebenarnya, yang memiliki gambar Allah. Manusia yang imago Dei itu memiliki potensi ilahi untuk mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Dan pengelolaan serta pemeliharaan tersebut dilakukan bukan sekadar untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa potensi ilahi tersebut tidak menjadikan manusia memiliki hak istimewa untuk menyatakan kesempurnaan manusia dibanding dengan ciptaan Allah yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Mazmur 8, yaitu nas bacaan firman Tuhan hari ini, sejatinya martabat manusia itu terletak pada ingatan Allah atau memory of God. Itu sebabnya melalui ibadah ini kita ingin merenungkan tema ingatan Allah membuat setiap manusia bermartabat. Manusia lebih berharga dan bermartabat karena Allah selalu mengingatnya. Tanpa ingatan Allah, manusia lenyap seperti debu yang ditiup oleh angin. Ingatan Allah membuat manusia mengalami kekekalan. Ingatan Allah juga membuat manusia tidak kehilangan martabatnya, meskipun dihina oleh sesamanya. Jadi intinya, ingatan Allah adalah dasar martabat manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan betapa berharganya, betapa bermartabatnya kita sesuai dengan kata Daud sang pemazmur dalam bacaan kita. Daud berkata dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti di awal disampaikan tadi, bahwa ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa harga diri mereka ditentukan oleh status sosial atau keadaan finansialnya. Apakah yang mereka pakai bermerek?
Atau mereka naik kendaraan yang mahal dan tinggal di rumah yang mewah? Dengan ukuran harga diri seperti itu, maka seseorang yang tidak sanggup menggapainya akan merasa menjadi orang yang tidak berharga di hadapan sesamanya. Tetapi melalui ayat firman Tuhan yang telah kita baca, kita berharga karena Allah membuat kita hampir sama seperti Allah dan telah dimahkotai oleh Allah. Amin. Walaupun kita harus pahami bahwa hampir sama itu tidak berarti sama. Karena bagaimanapun manusia adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta. Dan ciptaan tidak mungkin sama dengan penciptanya. Jadi kita manusia tidak boleh ada keinginan untuk menyamai Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud mengungkapkan betapa bersyukurnya dia dalam nas yang kita baca, karena karya Allah yang luar biasa bagi dirinya, sehingga dirinya bukan lagi seperti ciptaan Tuhan yang lain, melainkan sebagai gambar dan rupa Allah. Marilah kita menyimak, Bapak Ibu Saudara, ada 3 pengajaran penting dalam Mazmur 8 ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang dihargai Allah. Apabila kita melihat langit, bumi, dan alam semesta yang diciptakan Allah sebagai kedudukan manusia, maka seperti Daud yang merasakan luar biasanya Tuhan sebagai pencipta dan kreator kehidupan manusia, maka demikian juga kita. Kita akan merasakan kekaguman yang luar biasa karena Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Allah yang diingat dan diindahkan oleh Allah. Semuanya itu dilakukan Allah untuk menunjukkan kekuasaannya pada diri manusia yang lemah ini. Itulah keagungan Tuhan yang mengatasi langit. Manusia adalah makhluk yang dihargai Allah. Dan ini dapat menjadi refleksi di dalam diri kita, bahwa Allah menjadikan kita bukan untuk menjadi ciptaan sembarangan, tetapi kita dibentuk khusus oleh Allah sebagai ciptaan yang sungguh berharga. Sebab itu, sudah seharusnya kita bangga dengan diri kita melalui karya Allah di dalam hidup kita. Kita harus percaya diri bahwa Allah mempunyai rancangan mulia atas hidup kita. Jadi jangan pernah merasa rendah diri dan jangan takut untuk maju dalam kehidupan ini, karena kita maju bersama dengan Allah. Selain itu, kita pun harus menyadari bahwa semua manusia perlu diberikan penghargaan yang sama. Jangan sampai terjadi dan menganggap rendah orang lain, karena mereka pun sama seperti kita, adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Pengajaran yang kedua, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Daud memuji Tuhan, pencipta yang mulia dan agung itu, ketika ia melihat
hasil karya Tuhan yang luar biasa, yaitu langit, bulan, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Daud menjadi merasa begitu kecil dan hina, sehingga menyebut dirinya, yaitu manusia, dengan apa, bukan dengan siapa. Itu berarti seperti sebutan sebuah benda. Daud bahkan dalam keberadaannya merasa tidak layak untuk diingat dan diindahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan, Daud tidak berhenti pada perasaan yang kecil dan hina, karena ia menemukan bahwa Tuhan membuat manusia itu hampir sama seperti Allah. Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat, bahkan membuat manusia berkuasa atas segala buatan tangan Tuhan yang lain. Manusia begitu berharga di hadapan Tuhan karena telah diciptakan dengan baik, diberi karunia-karunia dan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata memahkotai dengan kemuliaan dan hormat secara luar biasa diartikan dengan sangat tegas dalam ayat 7 yang mengatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Apabila kita merenungkan ayat ini, sungguh luar biasa kewenangan, otoritas, dan kuasa Allah yang diletakkan dalam diri manusia. Tidak sekadar menaklukkan dunia ini, tetapi Tuhan telah memberikan kuasa agar kita dapat menaklukkan semua buatan Allah. Dan kesemuanya itu dapat ditaklukkan di bawah kaki kita. Kuasa ini menjadi suatu pegangan yang luar biasa bagi kita untuk selalu optimis. Dunia dengan segala permasalahan dan pergumulannya sebenarnya tidak akan mampu menguasai kita. Tetapi justru oleh otoritas Tuhan, Allah menguasakan kita untuk menaklukkan dunia dengan segala permasalahan dan pergumulannya. Kitalah sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan dengan kuasa tertinggi, termasuk melampaui kuasa iblis dan ciptaan Allah yang lain. Namun, apakah kita meyakini dan mempergunakan Allah itu secara tepat sesuai dengan kehendak Allah? Ini harus menjadi pertanyaan yang selalu kita renungkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah terhadap dunia ini. Jangan menyerah dengan pergumulan dan kesulitan yang ada. Karena kita diciptakan Allah untuk menaklukkan dunia dan memuliakan nama Tuhan. Teruslah berjuang bersama Allah untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Pengajaran ketiga, manusia harus terus bersyukur dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memperhatikan bahwa dalam Mazmur ini Daud mengawali dan menutup dengan suatu pujian yang istimewa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat 2 dan ayat 10. Pujian pemazmur ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia seharusnya selalu menjadi pujian bagi Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak sepantasnya kita mengeluh, mengumpat,
kecewa, atau mungkin marah terhadap Allah. Memang benar, bisa saja pada suatu waktu kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam situasi demikian, pandanglah kepada Allah dengan karyanya. Dan janganlah fokus untuk memandang pada permasalahan hidup kita. Ketika kita memandang Allah dengan karyanya yang luar biasa, maka kita akan melihat karya terbesarnya Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pandangan iman kita kepada Allah akan membuat kita mampu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, sambil terus belajar untuk berjalan melihat karya Allah yang luar biasa yang dipersiapkan dalam setiap bagian kehidupan kita. Orang yang bermartabat adalah orang yang selalu mengucap syukur dan memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang penuh dengan keluhan akan mengurangi martabat dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur atas ketiga pengajaran yang telah disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini. Selanjutnya, kita juga harus terus mengingat bahwa Allah selalu mengingat kita. Itulah sebabnya dalam diri Yesus Kristus, ingatan Allah menembus batas-batas untuk menguduskan hidup kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tujuannya adalah supaya potensi ilahi manusia sebagai gambar Allah dapat mengatasi penderitaan dan kesulitan hidup tanpa mengorbankan sesama manusia atau ciptaan Tuhan yang lain. Ingatan Allah akan memampukan kita mengelola kehidupan sehari-hari secara bermartabat di tengah krisis kemanusiaan yang ada, atau yang kemungkinan terjadi di hari-hari ke depan. Ingatlah, seburuk apapun perlakuan yang seseorang terima, atau situasi yang seseorang hadapi, manusia tidak akan kehilangan martabatnya. Kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4-5 meneguhkan kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jalanilah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami dapat memahami bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Tuhan mengingat kami sedemikian rupa. Tuhan mengindahkan kami. Dan Tuhan memberikan kuasa supaya kami dapat mengelola alam ciptaan Tuhan dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berarti bagi kemuliaan nama Tuhan, karena hidup kami adalah berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.